Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, serta saudara-saudara yang kami hormati, saya akan menjelaskan tentang kuantum alko, sistem ataupun metode pembelajaran ilmu waris praktis dan sistematis. Pertama yang harus kita ketahui bahwa harus mengetahui syarat dan rukunnya, karena ini adalah penting. Yang pertama adalah pewaris harus betul-betul meninggal. Artinya meninggalnya itu sudah diketahui oleh semua orang, atau dia meninggal karena meninggalkan tempat tinggalnya sehingga lama dia tidak ketahuan di mana tempat tinggalnya itu, sehingga hakim itu menentukan bahwa si fulan itu sudah meninggal. Yang kedua adalah adanya ahli waris, dan ahli waris harus betul-betul masih hidup dikala pewaris itu meninggal. Jadi waktu pewaris itu meninggal, apakah ahli waris itu masih hidup atau sudah meninggal duluan, itu harus diketahui betul. Artinya ahli waris harus betul-betul masih hidup di waktu pewaris itu meninggal, tapi bukan di waktu pembagian warisnya. Yang ketiga, harus ada harta peninggalannya. Jadi ketiga-tiganya ini adalah merupakan syarat dan rukunnya. Tanpa atau salah satu saja tidak ada, berarti tidak akan mungkin terjadi hukum waris. Kemudian kita harus mengetahui sebab-sebab waris. Jadi sebab-sebab warisnya itu kenapa? Yang pertama, jadi yang untuk kami pakai untuk acuan sebagai panduan, yaitu kuantum alko ini adalah poster yang judulnya ilmu yang terlupakan, karena ini adalah satu panduannya. Yang pertama, kita harus mengetahui sebab-sebab waris. Sebab waris itu ada 3. Pertama, karena keturunan, anak, cucu, saudara itu keturunan. Paman atau saudara sekandung, saudara sebapak, itu namanya keturunan. Jadi yang pertama adalah karena keturunan. Yang kedua, karena pernikahan. Seseorang yang tadinya bukan ahli waris, tetapi setelah ada pernikahan yang sah menurut Islam, tidak pandang itu siri atau bukan siri, yang penting adalah sah menurut Islam, adalah sudah berhak untuk mendapat warisan, karena itu adalah sebab-sebabnya. Jadi sebab yang kedua adalah karena pernikahan. Yang ketiga adalah karena memerdekakan. Jadi yang ketiga karena memerdekakan. Jadi ini sudah sebagai panduannya, ini sebagai untuk ancar-ancar saja. Jadi saya ulangi bahwa sebab-sebab waris itu ada 3. Pertama karena keturunan, kedua karena pernikahan, yang ketiga karena memerdekakan. Dan memerdekakan ini sudah tidak ada di Indonesia ini. Artinya sebab-sebab waris itu hanya 2 saja. Kemudian sebab-sebab bukan waris, yaitu ada 3 pula. Yang tadinya adalah termasuk ahli waris, tetapi menjadi bukan ahli waris disebabkan adalah karena pembunuhan. Di sini juga sudah dijelaskan. Karena pembunuhan, kemudian karena perbedaan agama. Misalnya anak dengan orang tuanya beda agama, maka tidak ada saling waris mewarisi. Sabda Rasulullah, la yatawaratsu ahlu millataini, tidak ada waris mewarisi bagi orang yang berbeda atau berlainan agama. Yang ketiga adalah karena perhambaan. Jadi kalau perhambaan, jadi misalnya ini saya dengan saudara saya,
padahal termasuk keturunan. Tetapi karena menjadi saya sebagai hamba saya, mungkin karena sebab, bisa jadi karena sebab ekonomi, sehingga dia menjual dirinya untuk dijadikan seorang hamba. Maka nanti kalau seseorang itu meninggal, saudaranya meninggal itu, dia bukan termasuk ahli waris. Kemudian ini ada panah, di sini ada panah berikutnya yaitu ahli waris. Ahli waris itu terdiri dari laki-laki dan perempuan yang jumlahnya ada 25. 25 ini harus diketahui, harus tahu, karena ini adalah dasarnya. Tanpa kita mengetahui dasarnya ini, maka tidak akan mungkin seseorang itu bisa membagi waris. 25 itu terdiri dari 15 laki-laki dan 10 perempuan. Ini sudah ada di sini laki-laki berapa, di sini adalah 15. Yang pertama ini ada yang meninggal. Pertama adalah anak laki-laki, cucu laki-laki sampai ke bawah. Kemudian bapak, kakek sampai ke atas. Kemudian saudara sekandung. Saudara sekandung, saudara sekandung, saudara sebapak. Saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Yang disebut saudaranya yang meninggal. Jadi yang dimaksud saudara sekandung yaitu saudara ibu dan bapaknya ini adalah sama. Saudara sekandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Kemudian anak saudara sekandung, anak saudara sebapak. Kemudian ke atas paman sekandung. Artinya paman ini yang dimaksud yaitu paman itu adalah saudara bapak, bukan saudara ibu. Jadi saudara bapak, baik itu adik ataupun kakak, itu namanya paman yang sekandung dengan bapaknya. Kemudian bapak yang sebapak dengan bapaknya si mati. Kemudian anak saudara, anak paman sekandung. Anak paman sekandung ini juga masih termasuk ahli waris. Kemudian anak paman sebapak. Kalau paman seibu bukan ahli waris. Jadi apa yang tidak tercatat di sini berarti sudah bukan ahli waris. Kemudian kemudian saudara, setelah saudara, anak saudara sebapak yaitu paman sekandung, paman sebapak. Ulangi, paman sekandung, paman sebapak, anak paman sekandung, anak paman sebapak. Barulah suami kemudian yang memerdekakan. Ke-15 ahli waris, inilah yang disebut ahli waris laki-laki. Jadi ini adalah kelompok, jadi bukan 15 orang tapi adalah 15 kelompok. Jadi kelompok bisa jadi anak-anak laki-laki ini bisa 5 atau lebih mungkin. Kalau anaknya itu ada 5 atau lebih berarti cucunya berapa. Jadi ini adalah kelompok, kecuali suami ya, bukan kelompok. Ini juga harus diketahui. Jadi untuk mempermudah ya, dengan lihat skema ataupun bagan-bagan ini kita bisa mempermudah atau mempercepat untuk mengingat kepada ingatan kita untuk mengingat siapa ahli waris laki-laki. Kemudian setelah ahli waris laki-laki ini ada 15 kelompok, yaitu ahli waris perempuan. Sebelum ahli waris perempuan, kita jelaskan juga bahwa semua ahli waris laki-laki adalah asobah. Jadi dalam bagian waris itu ada asobah, ada bagian tertentu. Artinya kalau bagian tertentu itu adalah bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Kemudian asobah, yang disebut asobah adalah bagian tidak tertentu.
untuk mempermudah ingatan kita bahwa yang disebut asabah adalah bagian tidak tertentu. Artinya waktu tidak ada ahli waris yang mempunyai bagian tertentu, dia mempunyai bagian seluruhnya. Kalau ada ahli waris yang mempunyai bagian tertentu adalah sisanya. Maka kadang-kadang dia mendapatkan banyak, kadang-kadang sedikit, dan kadang-kadang tidak dapat sama sekali. Itu kondisi asobah. Jadi saya ulangi bahwa semua ahli waris laki-laki adalah asobah kecuali suami. Kecuali suami dan saudara seibu. Jadi saudara seibu ini mempunyai bagian tertentu, begitu juga suami. Di samping itu, di samping untuk menentukan siapa ahli waris laki-laki itu, kemudian bahwa ahli waris laki-laki ini adalah asobah, artinya ahli waris yang mempunyai bagian tidak tertentu. Kemudian angka-angka ini merupakan suatu angka-angka yang sudah menjadi prioritas. Artinya kalau misalnya ahli waris itu katakanlah semuanya itu ada, maka yang dapat itu hanya anak laki-laki, kemudian bapak dan suami saja. Di sini maksudnya prioritas tadi adalah manakala ada yang angka kecil, maka angka yang berikutnya adalah terhalang atau mahjub. Nanti di sini akan diterangkan di susunan asobah itu. Jadi susunan asobah ini merupakan suatu angka prioritas. Manakala ada angka yang kecil, maka angka yang berikutnya otomatis terhalang. Di sini ada pengecualiannya. Di sini ada penjelasannya. Kemudian ahli waris perempuan, kita berpindah kepada ahli waris perempuan. Ahli waris perempuan yaitu ada 10. Yang pertama, ini yang meninggal mempunyai anak perempuan. Yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi yang disebut cucu yaitu sudah harus dipastikan bahwa yang disebut atau yang dinamakan cucu yaitu cucu yang dari anak laki-laki. Jadi anak perempuan itu juga yang disebut anak-anak simati, cucu-cucu simati, saudara-saudara simati. Jadi fokusnya adalah yang meninggal ini. Saya ulangi, yang pertama adalah anak perempuan. Yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ibu ke atas. Kemudian nenek dari ibu. Kemudian nenek dari bapak. Karena kita itu punya nenek itu 2. Nenek dari ibu dan nenek dari bapak. Kemudian yang berikutnya adalah saudara sekandung. Artinya nomor ini adalah ibu dan bapaknya sama dengan yang meninggal ini. Itu namanya saudara sekandung. Kemudian ada saudara sebapak. Dengan yang meninggal bapaknya sama, ibunya beda. Itu namanya saudara sebapak. Kemudian saudara seibu. Yang meninggal dengan ini adalah ibunya sama, tapi bapaknya beda. Makanya dalam saudara ini ada kalanya saudara sekandung, ada kalanya juga saudara sebapak, ada kalanya saudara seibu. Kemudian semua ahli waris perempuan ini, jadi ahli warisnya. Jadi yang dimaksud ahli waris perempuan ini, ahli warisnya seluruhnya perempuan. Nanti ada seseorang yang meninggal tinggal digabungkan. Yang laki-laki, ahli waris yang laki-laki itu siapa saja, kemudian yang perempuan itu siapa saja. Jadi kita pisahkan itu untuk mempermudah ingatan kita untuk menghafal siapa ahli waris laki-laki, siapa pula ahli waris perempuan. Semua ahli waris perempuan adalah mempunyai bagian tertentu. Ulangi, setiap atau semua ahli waris perempuan mempunyai bagian tertentu.
kecuali yang memerdekakan. Jadi yang memerdekakan ini adalah mempunyai bagian asobah. Selain itu semuanya mempunyai bagian tertentu. Nanti ada setengah, ada seperempat, dan lain sebagainya. Ini baru menjelaskan ahli waris. Karena tidak berarti semua ahli waris itu mendapat. Jadi nanti ada ketentuannya. Nanti di sini ada panah sana nih. Jadi panah ini menunjukkan urutan alur untuk mempelajari itu mana yang harus didahulukan. Jadi pertama harus tahu syarat rukunnya tadi, kemudian sebab-sebab waris itu karena apa. Di samping itu harus juga mengetahui siapa ahli waris laki-laki, siapa ahli waris perempuan. Disebut anak-anak si mati. Jadi fokusnya adalah yang meninggal ini. Jadi nanti jangan bingung itu anak-anak siapa. Ini yang kadang-kadang timbul ataupun salah pengertian kadang-kadang. Misalnya ibu, padahal di situ disebut padahal istri itu bukan ibu. Misalnya seseorang, Pak Ustadz, ibu saya meninggal, saya punya saudara 5. Misalnya, ini bagaimana pembagiannya atau siapa ahli warisnya? Jadi ibu, padahal yang dimaksud ibunya ibu si mati kalau memang itu adalah disebutkan ibu. Jadi itu adalah istri sebetulnya, kemudian anak 5 terdiri dari laki-laki dan perempuan misalnya. Ini juga yang kadang-kadang sering salah pengertian. Karena dengan salah penyebutan itu adalah akan mempengaruhi bagian. Jadi walaupun sekarang banyak aplikasi misalnya, tapi ini yang menjadi dasar adalah harus mengetahui siapa ahli waris laki dan perempuan. Tanpa mengetahui ini juga, walaupun banyak aplikasi, sekarang kan banyak aplikasi, tapi yang lebih penting lagi adalah mengetahui siapa ahli waris, sehingga nanti akan masukkan siapa yang akan dimasukkan, juga harus mengetahui siapa yang harus dimasukkan. Jadi jangan sampai ada yang mestinya termasuk ahli waris tetapi tidak dimasukkan pada aplikasi tersebut, yang akhirnya juga tidak akan mendapat, dan itu nanti akan mempengaruhi semua bagian. Jadi saat urusan waris atau urusan pembagian waris itu, manakala ada satu saja yang salah, maka seluruhnya menjadi salah karena akan mempengaruhi bagian-bagiannya. Jadi semua tadi yang menentukan bagian itu sebetulnya adalah kelompok itu sendiri. Jadi kelompok itulah yang menentukan bagian si A sekian, si B sekian, itu karena ada di kelompok itu. Karena satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi. Kemudian lanjutan yaitu dari panah ini, setelah kita ketahui siapa ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan, kemudian ahli waris yang punya bagian tertentu. Ahli waris yang punya bagian tertentu atau zawil furud namanya, atau furudul muqaddarah. Ini adalah yang sangat penting sekali. Ini adalah sebagai saringan daripada tentang bagian-bagian itu. Misalnya di sini, jadi kita cukup jelaskan 1 ataupun 2 atau 3 untuk mengetahui penjelasan atau uraian ini. Insya Allah dengan 1 ataupun 2 penjelasan ini bisa dibaca sendiri karena formatnya sama. Jadi sangat mudah. Di sini ada siapa ahli waris itu atau nama ahli waris, kemudian bagiannya berapa, apa alasannya, kemudian dia mahjub atau terhalang oleh siapa. Yang pertama adalah anak perempuan. Anak perempuan dapat setengah bila seorang. Jadi kalau misalnya anaknya itu tunggal perempuan, maksudnya tunggal yaitu bisa jadi tunggal itu memang anaknya itu satu-satunya, atau anaknya yang perempuan itu yang masih hidup tinggal satu-satunya. Itu pengertian tunggal. Walaupun misalnya tadinya anaknya 5 perempuan misalnya, tapi kalau misalnya
waktu orang tuanya meninggal itu tinggal satu misalnya, berarti itu adalah dia mempunyai bagian setengah. Itu alasannya. Tapi satu ini tidak ada anak laki-laki. Jadi satu-satunya perempuan. Kemudian kalau 2 atau lebih anak perempuan tadi adalah mendapat bagian 2/3. Mau 2, 3 dan seterusnya sampai 10 misalnya anaknya perempuan, maka dia haknya adalah 2/3. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-11. Wa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarok. Apabila anak perempuan itu adalah lebih dari 1 atau 2 ke atas, maka bagiannya adalah 2/3. Jadi di sini sudah dijelaskan nama ahli waris, bagiannya berapa, kemudian alasannya apa, keterangan, kemudian mahjub oleh siapa, kemudian dalilnya mana. Di sini ada dalilnya, ada di bawah ini. Jadi sudah disebutkan misalnya setengah, alasannya apa, dalilnya mana, ini sudah ada di bawah. Jadi nomor 1 sampai nomor beberapa di sini ada di dalam keterangan dalil-dalilnya, yaitu ada 29 dalilnya. Jadi untuk mempermudah, misalnya dapat setengah, mana dalilnya, dapat 2/3, mana dalilnya, ini sudah ada di sini semuanya. Kemudian manakala anak perempuan itu ada anak laki-laki, maka bagiannya adalah asobah. Jadi tidak mempunyai bagian tertentu lagi kalau ada anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, anak perempuan ini adalah menjadi asobah. Tapi kalau anak perempuan itu 1 adalah setengah, kalau 2 atau lebih adalah 2/3. Manakala ada anak laki-laki, maka anak perempuan ini adalah asobah, yang disebut asobah bil ghair. Jadi asobah itu ada 3. Yang pertama adalah asobah binafsi, artinya asobahnya itu dengan sendirinya tanpa ada orang lain, tidak terikat oleh orang lain, itu namanya asobah binafsi. Kemudian asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu adalah asobahnya perempuan, di mana perempuan tadi diasobahkan oleh saudaranya yang laki-laki. Contoh anak perempuan dengan anak laki-laki. Jadi anak perempuan itu namanya asobah bil ghair. Nanti ada asobah ma'al ghair dan seterusnya. Kemudian cucu perempuan. Di sini cucu perempuan nomor 2 adalah cucu perempuan dapat setengah bila seorang, 2/3 bila 2 orang atau lebih, 1/6 apabila ada anak perempuan seorang. Jadi kalau ada anak perempuan seorang, maka cucu perempuan itu dapat 1/6. Baik cucu itu adalah sendiri misalnya ataupun lebih, maka bagiannya adalah 1/6 saja kalau ada seorang anak perempuan. Jadi misalnya cucu perempuan itu ada 5, ada seorang anak perempuan, maka bagiannya adalah anak perempuan setengah. Kemudian cucu perempuan yang 5 tadi adalah mempunyai bagian 1/6 karena ada anak perempuan. Itu syaratnya ataupun alasannya. Jadi di sini sudah dijelaskan, anak cucu perempuan dapat setengah bila seorang, 2/3 bila 2 orang atau lebih, 1/6 apabila bersama dengan seorang anak perempuan, asobah apabila bersama dengan cucu laki-laki. Jadi kalau ada cucu laki-laki, cucu perempuan itu menjadi asobah. Kemudian mahjub oleh siapa? Cucu perempuan dimahjub oleh anak perempuan 2 orang atau lebih, atau anak laki-laki. Jadi di mana ada anak laki-laki, maka cucu perempuan tadi adalah
mahjub atau terhalang. Begitu juga apabila ada anak perempuan 2 orang atau lebih. Jadi kalau ada 2 anak perempuan, maka cucu perempuan adalah mahjub atau terhalang. Karena maksimal pembagian anak itu adalah 2/3. Jadi kalau misalnya ada anak perempuan 1 berarti mempunyai bagian setengah, kemudian ada cucu perempuan 1 berarti 1/6. Jadi kalau dijumlahkan, setengah ditambah 1/6 itu adalah sama dengan 2/3. Itu sudah maksimal. Jadi seakan-akan cucu perempuan tadi adalah 2 anak perempuan. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Jadi ini adalah nanti bisa dipelajari sendiri. Yang penting itu adalah kita mengetahui siapa ahli waris itu, kemudian ahli waris laki-laki berapa, ahli waris perempuan berapa, barulah menginjak kepada bagian dengan alasan-alasan ataupun syarat-syaratnya. Misalnya setengah anak perempuan tadi apabila seorang, apabila 2 orang atau lebih mendapat 2/3. Apabila bersama dengan anak laki-laki maka anak perempuan itu menjadi asobah. Jadi keterangan-keterangan ayat dalilnya sudah ada di sini semuanya. Kemudian setelah kita mengetahui semua ini, karena ini nanti bisa dibaca, ini cukup kita ambil contoh saja beberapa. Jadi anak perempuan dan anak cucu perempuan. Kemudian ibu nih. Ibu ini yang agak memang harus dengan coretan-coretan. Karena ada ibu ini ada mempunyai bagian 1/3. Jadi ibu mempunyai bagian 1/3 apabila tidak ada anak, apabila juga tidak ada cucu. Apabila tidak ada anak, tidak ada cucu, baik laki ataupun perempuan, maka ibu itu mempunyai bagian 1/3. Tetapi kalau ada anak atau ada cucu mempunyai bagian 1/6. 1/3 pun di sini ibu mempunyai ada 2/3. Ada 1/3 mal. Yang dimaksud 1/3 mal itu adalah 1/3 dari pokok masalah, dari keseluruhan. Kemudian di sini ada 1/3 sisa, maksudnya adalah 1/3 setelah diambil bagian suami atau istri. Baru 1/3-nya. Jadi sebetulnya itu adalah karena 1/3 mal itu, ibu itu nanti akan mendapat bagian 1/3 kalau tidak ada anak. Itu nanti hasilnya 1/3 itu contoh misalnya kasusnya adalah suami misalnya. Seseorang meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan bapak. Jadi untuk saudara, untuk 1/3 sisa, yaitu kasusnya hanya suami atau istri, kemudian ibu, kemudian bapak. Hanya ini saja akan terjadi 1/3 sisa itu. Jadi 1/3 maksudnya adalah 1/3 sisa, yaitu 1/3 setelah diambil bagian suami atau istri, baru 1/3-nya. Jadi karena kalau 1/3 mal, memang ini ada semua dalilnya satu. Ini permasalahannya. Ini juga harus diketahui. Jadi satu dalil yaitu surat An-Nisa ayat 11. Nah, tapi ada 2 pemahaman. Karena di situ waktu misalnya kasusnya adalah suami, ibu dan bapak, suami dapat setengah, si ibu dapat 1/3, kemudian bapak adalah sisanya. Nanti di situ ada berarti KPK-nya itu adalah setengah, 1/6, sisa atau asobah. Berarti KPK-nya adalah 6. Setengahnya 6 sama dengan 3, 1/3-nya 6 adalah 2, 1/6-nya 6, sisanya tinggal 1. Ini sebetulnya penyebabnya kenapa
ibu dapat 2 bagian, sedangkan bapak dapat 1 bagian. Ini memang dalam ayatnya seperti itu. Wali ummihi as-sulusu, maka bagi ibunya adalah sepertiga. Apabila si mati tadi tidak punya anak, tidak punya cucu. Wali ummihi sulusu, maka bagi ibunya adalah sepertiga. Berarti sisanya adalah untuk bapaknya. Ini terjadi karena menurut Sayyidina Umar bahwa lidzakari mislu hazil unsayaini, bagi laki-laki itu mempunyai bagian 2 kali bagian perempuan. Berarti waktu terjadi tadi adalah ibu dapat 2 bagian, sedangkan bapak hanya dapat 1. Ini pun juga itu sudah menjadi haknya. Ini para sahabat sudah berbeda di dalam pemahaman ini. Jadi itu sudah haknya, ibu dapat 2 bagian, sedangkan bapak dapat 1 bagian, itu sudah haknya. Ini keterangan yang 1. Menurut Sayyidina Umar bahwa karena laki-laki bagiannya adalah 2 kali bagian, kalau begitu adalah bapak ini adalah sisa setelah diambil bagian suami. Jadi suami tadi adalah punya bagian 3 bagian, sedangkan 6 diambil 3, sama dengan masih ada sisa 3. Sepertiganya 3 sama dengan 1 untuk ibu, sisanya 3 diambil 1, masih ada sisa 2, sehingga tetap pembagiannya itu adalah 1 banding 2. Ini yang dimaksud sepertiga sisa. Jadi ada sepertiga mal, maksudnya adalah sepertiga dari keseluruhan, sedangkan sepertiga sisa adalah sepertiga setelah diambil bagian suami atau istri. Nanti ke sana bisa dibaca sendiri karena ini adalah sebetulnya rumus yang mudah dipahami. Asal apal ini sama dengan apal bahkan nih ya, apal yang segitiga ini, tabel sepertiga ini, tabel segitiga ini. Jadi kuncinya sebetulnya di sini, kuncinya ini sama ini. Kalau paham ini 2 ini sama dengan paham ini. Kalau paham atau apal ini sama dengan apal ini. Jadi ini hanya sifatnya pembuktian saja, apa betul setengah, apa betul sepertiga, dan seterusnya. Kemudian setelah kita ketahui ini dengan syarat-syaratnya, ini memang harus dihafal, dipelajari betul-betul, dipahami betul-betul sehingga tidak salah menentukan seseorang itu dapat berapa. Karena alasan-alasan inilah atau yang disebut saringannya di sini, saringannya itu. Dia dapat sekian, alasannya apa, kemudian dengan dia masih ada atau siapa yang mempengaruhi terhadap bagian tersebut. Apakah dia terhalang, apakah dia bagiannya berkurang, atau dia mempunyai bagian yang penuh. Itu di sini yang menentukan itu. Kemudian ahli waris yang punya bagian asobah tadi sudah di awal kita sudah jelaskan, ahli waris laki-laki ataupun ahli waris perempuan yang termasuk asobah. Nah, di sini sudah ada susunan asobah. Jadi susunan asobah ini adalah merupakan suatu angka prioritas. Katakanlah kalau ada nomor 1, ada nomor 7, ada nomor 13. Misalnya, maka yang dapat itu hanya nomor 1. Karena nomor berikutnya adalah terhalang. Ini sebetulnya mudah untuk diketahui siapa yang sebetulnya mempunyai hak untuk mendapatkan sisa dan siapa pula yang harus terhalang atau termahjub oleh seseorang tersebut. Jadi kalau misalnya jadi angka-angka ini merupakan angka prioritas. Sekali lagi bahwa yang dimaksud angka prioritas yaitu manakala ada angka yang paling kecil, maka angka yang paling kecil itulah yang mendapat. Ini di sini ada
keterangannya bahwa nanti dipahami betul-betul. Di sini sudah ada penjelasannya. Di sini kecuali bapak atau kakek, ada pengecualiannya di sini. Setelah kita ketahui siapa ahli waris laki-laki, siapa ahli waris perempuan, kemudian siapa yang punya bagian tertentu, kemudian dengan syaratnya, dengan alasannya, dengan dalilnya sudah ada di sini semuanya. Tinggal melihat ke bawah, mencari dalilnya ada di bawah. Kemudian setelah itu baru cara perhitungan. Cara perhitungan juga tidak susah atau tidak sulit cara perhitungan. Jadi setelah kita ketahui ahli waris yang punya bagian tertentu, misalnya, jadi ahli waris yang punya bagian tertentu, kemudian ditentukan KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecilnya. KPK atau yang di dalam bahasa faraid itu adalah usulul masalah, yang dijadikan pokok masalah. Karena pokok masalah itulah yang menentukan itu nanti. Jadi setelah diketahui bagian masing-masing, kita harus membuat KPK atau pokok masalah. Pokok masalah itulah yang untuk menentukan si A, si B, dan seterusnya. Jadi pokok masalahnya berapa atau KPK-nya berapa. Kemudian setelah KPK itu diketahui, masing-masing itu berapa sahamnya, berapa bagiannya. Ini juga sangat penting. Kita sudah memberikan contoh di sini adalah tiga bentuk ya. Ini ada pas, ini ada kalanya kurang, ini ada kalanya lebih. Jadi pembagian waris atau hitungan waris itu tidak selalu pas, tidak selalu persis. Maksudnya contoh misalnya 100 juta itu tidak selalu 50 juta. Jadi bisa atau kadang-kadang 50 juta, kadang-kadang hanya 30 juta, dan kadang-kadang lebih dari 50 juta. Apakah 70, bahkan setengahnya 100 juta itu adalah 100 juta. Inilah keunikan di dalam hitungan waris. Jadi ada kalanya pas, ada kalanya kurang, ada kalanya lebih. Jadi ini nanti dipahami. Kuncinya itu adalah jumlah bagian. Pada jumlah bagian itulah yang nanti untuk membagi harta. Jadi mau pas, mau kurang, ataupun lebih, rumusnya adalah harta harus dibagi jumlah bagian. Saya ulangi, rumusnya hanya satu, yaitu harta harus dibagi jumlah bagian. Jumlah bagiannya berapa, inilah yang nanti untuk membagi harta kali bagian masing-masing. Bagiannya berapa, kemudian nanti dikalikan bagiannya berapa, dan seterusnya. Itu nanti pasti pas, hartanya tidak akan mungkin kurang ataupun lebih. Karena harta itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus pas. Sedangkan bagian itu ada kalanya, misalnya ahli waris punya bagian setengah. Jadi misalnya satu kasus nih, contoh kasusnya itu suami, misalnya suami, kemudian 3 saudara perempuan sekandung, ada 2 saudara seibu, kemudian ibu. Nanti di situ akan muncul bagiannya itu adalah setengah, kemudian 2/3, kemudian 1/3, kemudian 1/6. Jadi ada angka setengah, 2/3, 1/3, 1/6. Dan harta itu pasti akan kurang dari bagian yang semestinya. Inilah satu contoh bahwa hitungan itu ada kalanya pas, ada kalanya kurang, ada kalanya lebih. Jadi tidak selalu pas. Nah, ini uniknya untuk hitungan waris. Maka kita harus mengetahui keseluruhannya. Bagaimana caranya waktu hitungan itu pas, dan manakala bagaimana
caranya kalau hitungan itu adalah kurang bagiannya, tidak menjadi setengahnya 100 juta kok kurang ini. Karena ini adalah terjadi di zaman Sayyidina Umar, belum pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belum juga pernah terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi pernah terjadi aul, yang namanya aul itu kurang. Maksudnya kurang itu KPK lebih kecil dibanding jumlah bagian. Ulangi, bahwa yang disebut aul yaitu KPK lebih kecil. Misalnya KPK-nya 6, kelipatan persekutuannya itu adalah 6, nah, ternyata jumlahnya menjadi 10. Ini pasti kurang. Ini terjadi hanya di zaman Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar sendiri waktu itu pun juga bingung. Mau saya dulukan yang setengah 2/3 kurang, mau didulukan orang yang atau ahli waris yang punya bagian 2/3 juga kurang. Ini harus bagaimana? Dengan musyawarah para sahabat yang lain termasuk Zaid bin Thabit, akhirnya aulkan, tinggikan, maksudnya tinggikan. Dan tingginya jumlah bagian itu sudah ada ketentuannya juga. Nah, ketentuan itu adalah dari bagian masing-masing itu sendiri. Jadi tidak bisa kemudian kita misalnya meninggikan sendiri, tapi sebetulnya sudah angka itu sudah merupakan penambah itu sendiri, atau menjadikan jumlah ini menjadi besar, menjadi banyak, itu adalah dari angka-angka tersebut. Contohnya tadi adalah ada angka setengah, 2/3, 1/3, dan 1/6. KPK-nya adalah 6, setengahnya 6 adalah 3, 2/3-nya 6, 4, 1/3-nya 6 adalah 2, 1/6-nya 6 adalah 1. Ini contoh kasusnya. Jadi 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 10. Ini jumlah bagian. Jadi kuncinya adalah mau pas, mau kurang, mau lebih, asal harta dibagi jumlah bagian pasti pas dan benar. Ini kuncinya hanya satu. Jadi manakala harta dibagi jumlah bagian kali bagian, jadi maksudnya kali bagian itu misalnya 100 juta per 10 kali 3 yang dapat setengah tadi, berarti jumlahnya adalah 30 juta. Jadi menurut hitungan ini adalah hitungan yang aneh. Jadi setengahnya 100 juta sama dengan 30 juta. Jadi harta si mati tadi misalnya adalah 100 juta dibagi 10, 10 ini adalah jumlah bagian. Nah, kuncinya di sini mau pas, mau kurang, mau lebih, asal harta dibagi jumlah bagian pasti benar. Jadi angka 100 juta misalnya tadi 100 juta dibagi 10 kali 3 sama dengan 30 juta. Jadi setengahnya 100 juta sama dengan 30 juta. Mana ada ini di matematik, kecuali ada di ilmu waris. Inilah uniknya di dalam hitungan. Sekali lagi bahwa hitungan itu ada kalanya pas, ada kalanya kurang, ada kalanya lebih. Dan rumusnya cuma satu, harta harus dibagi jumlah bagian kali berapa bagian si A tadi, si B berapa, si C berapa. Tinggal mengalihkan saja, nanti jumlahnya pasti 100 juta. Karena 100 juta itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Hartanya itu cuma 100 juta. Karena kalau mengikuti matematik mestinya itu lebih dari 160 juta itu. Jadi hartanya hanya 100 juta, tapi dihitung-hitung menjadi 160 juta misalnya, atau kurang lebih.
kemudian siapa yang bertanggung jawab yang 60 juta tadi? Ini masalahnya. Jadi hitungan waris di samping hitungan matematik ada keadilan di situ. Maksudnya manakala kurang hartanya dikurangi seluruhnya, manakala lebih ditambah semuanya. Nah, untuk secara otomatis sudah ditambah dan sudah dikurangi itu adalah dari jumlah bagian tadi. Jadi jumlah bagian itu berapa, hartanya berapa. Contohnya tadi adalah 100 juta dibagi 10 kali 3. Atau boleh 3/10 kali 100 juta. Silakan, itu hanya bentuk macam hitungan saja. Jadi bisa 3/10 kali 100 juta. Kemudian yang dapat 2/3 tadi adalah 4/10 kali 100 juta. Nanti jumlahnya pasti adalah 100 juta. Jadi uangnya itu tetap, atau harta yang peninggalan itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus pas. Nah, untuk mengetahui secara hitungan itu sudah otomatis. Bagi yang besar bagiannya adalah sudah dikurangi lebih besar lagi, ini demi keadilan. Yang kecil juga pengurangannya adalah kecil. Contohnya tadi adalah harta 100 juta dibagi 10 kali 3 kali 4 kali 2 kali 1, itu nanti jumlahnya adalah 100 juta. Inilah kuantum alko. Sebetulnya hanya itu, karena wilayah waris itu harus mengetahui siapa ahli waris itu, kemudian bagiannya berapa, kemudian cara perhitungannya bagaimana. Sebetulnya tidak banyak yang harus diketahui sebetulnya. Ini dengan metode ini nanti bisa, mau kitab manapun yang akan dipelajari tentang waris itu adalah mudah. Mau kitab atau belajar al-mawaris misalnya, atau mau belajar rohbiyah dan lain sebagainya, itu kalau sudah kita mengetahui ketentuan-ketentuan ataupun rumus-rumus tadi, insya Allah mudah untuk mempelajarinya. Jadi ini adalah pembuka dari kitab manapun yang kita akan pelajari itu nanti. Ini sebagai panduannya saja, dan ini memang harus atau wajib dimiliki, karena ini adalah panduannya. Karena kalau dengan lain panduan otomatis tidak akan efektif. Inilah suatu pembelajaran metode kuantum alko, semoga bermanfaat. Mungkin itu sementara dari kami. Semoga ini bisa dipelajari oleh semua orang. Bahkan tingkat SD pun, misalnya SD kelas 6 itu sebetulnya sudah cukup, sudah bisa membagikan waris sebetulnya. Karena waris itu adalah siapa si ahli waris, ini yang harus diketahui. Laki-laki siapa saja, perempuan siapa saja, kemudian siapa pula yang punya bagian tertentu, siapa pula ahli waris yang punya bagian asobah. Setelah itu perhitungan. Jadi perhitungan itulah yang sangat vital. Seandainya kita tidak tahu atau tidak mengetahui cara tersebut. Nah, kuncinya dari cara-cara tersebut adalah harta harus dibagi jumlah bagian. Karena kalau sudah dibagi jumlah bagian itu pasti benar. Di sini kita sudah cantumkan bahwa apabila harta dibagi jumlah bagian itu pasti pas dan benar. Ini hanya ini sebetulnya hitungan waris itu. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita sekalian dalam memahami ilmu waris, dan semoga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini adalah ilmu yang terlupakan tadi, bahwa ilmu yang terlupakan adalah ilmu waris. Karena banyak ilmu-ilmu
atau disiplin ilmu yang lain semua sudah pada mempelajari dengan sungguh-sungguh, apalagi ilmu alat misalnya. Ilmu alat misalnya itu adalah alfiah. Alfiah itu adalah seribu nadom, banyak yang hafal. Tapi permasalahannya kenapa masalah waris ini yang tidak sulit menjadi susah? Ini sebetulnya karena kita belum mengetahui rumusnya. Insya Allah dengan rumus ini yang kita buat ini, semoga ini menjadikan kemudahan bagi kita sekalian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.